Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Amru bin As ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Musailamah Al-Kadzab bertanya kepada Amru bin As, "Madza unzila ala sahibikum?" Apa ayat yang barusan turun kepada teman kalian? Yang dimaksud teman di sini adalah Rasulullah. Dijawab oleh Amru bin As, ayat yang barusan turun adalah wal asri. Apa dijawab oleh Musailamah Al-Kadzab? Saya kalau ayat seperti itu sebentar lagi pun akan turun juga kepada saya, kata Musailamah. Sehingga Musailamah membuat sebuah ayat, ya wabar inna laka udunani wa sadar wasairuka hafizun wa naqizun. Jadi wabar itu seperti kelinci. Jadi kata Musailamah Al-Kadzab, ya wabar, wahai kelinci, wahai kelinci. Jadi beliau ingin menyaingi surah Al-Asr. Al-Asr itu ada ra terakhirnya. Jadi kata beliau, saya juga bisa buat ayat seperti itu. Sebentar lagi akan turun ayat kepada saya. Dan dalam hitungan detik dia langsung mengeluarkan ayat itu. Wahai kelinci, innama anta udhunani wasadar. Kamu punya dua telinga dan dada. Wasairuka hafizun wa naqis. Jadi yang kalian lakukan wahai kelinci, lompat ke sana, lompat kemari. Akhirnya suku Quraisy itu mereka ketawa mendengar ayat yang dibacakan dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Ini pegak-pegak ni. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ketika kita berbicara masalah visi dan misi hidup, ini kalau kita lihat surah Al-Asr, artinya tujuan hidup kita kan bukan makan, minum, tidur saja. Artinya aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu seperti itu saja. Artinya tidak pernah berubah aktivitasnya. Jadi kita bangun tidur, menyona anu. Kalau tidak ada masuk kantor. Setelah itu pergi ke kantor yang sama. Kemudian kita pergi di jalan yang sama, kendaraan yang sama. Ini pun kalau kita ada ganti kendaraan baru, berarti kendaraan yang sudah baru. Kemudian siangnya kita pulang kantor, istirahat, kembali lagi. Kemudian setelah itu malam kita pulang ke rumah. Terus aktivitas begitu. Makanya kalau kita tidak tahu tujuan hidup, visi misi, hana ada depu visi misi, rugi kita hidupnya. Kita tidak tahu yang sebenarnya hidup itu digambarkan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Alladzi khalaqal mauta. Apa maksud khalaqal mauta? Allah itu menciptakan hidup untuk mati.
Jadi makanya kita ini hidup di dunia untuk apa? Untuk mati. Kalau enggak hidup itu tidak akan mati. Jadi artinya alladzi khalaqal mauta. Jadi sudah kita hidup di dunia untuk apa? Untuk mati. Wal hayata, dan menciptakan hidup. Apa maksudnya? Mematikan kita untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan al-kais. Jadi kais itu orang cerdas. Orang cerdas itu kata Rasulullah, orang yang bisa mempersiapkan hidup setelah mati. Jadi agaknya getepudra untuk gepudit oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Sekarang masalahnya apa yang sudah dia persiapkan hidup setelah mati itu. Jadi maka kita ambil satu ayat. Ini surah yang pendek sekali. Surah Al-Asr. Ini walaupun ayat ini pendek, tetapi ada tafsirannya itu satu ini. Satu ini tafsirannya. Wal Asr itu hampir sampai 200 halaman. Tapi kita hanya mungkin dah cerita 200 halaman. Artinya kita masih punya aktivitas lain. Jadi kita cerita saja hanya 1 jam saja atau kurang dari itu. Jadi artinya begini, pemahaman wal asr itu pada ulama tafsir itu bukan seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan diurut hafalnya tidak lebih dari 1 menit. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Habis. Ya. Jadi artinya apa? Ini mengandung makna yang sangat luas sekali. Kita nanti akan melihat beberapa pemahaman para ahli tafsir terhadap ayat ini. Ini ayat ini diturunkan di Mekah. Jadi Makkiyah. Jadi jumlahnya tidak banyak, cuma 3 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Sebelum kita masuk wal 'asr. Jadi waw itu ada waw ibtida. Ada waw qasam. Ibtida itu waw permulaan. Artinya dari waw itu memulai sebuah kalimat baru. Ada nanti waw qasam. Waw qasam itu waw sumpah. Allah ketika bersumpah, berarti yang disumpahi Allah itu kemuliaannya luar biasa. Wasyamsi wa duhaha. Kemuliaan matahari itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia. Wal laili, demi waktu malam. Apanya demi waktu malam? Banyak orang berbuat maksiat di waktu malam dan manusia tidak tahu, dan manusia itu lupa kalau malam itu, ya, jadi nanti ada azab Allah itu kan biasanya datang di waktu malam. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Siapa yang bisa melawan azab saya, kata Allah, ketika kalian sedang tidur, tiba-tiba saya turunkan azab, kata Allah. Jadi waktu itu kalian tidur, ada yang bisa mengangkat azab saya? Tidak, kata Allah. Tetapi malam itu juga, kemuliaan malam apa? Banyak manusia yang lupa ketika datang waktu malam, mereka tidur semuanya dan lupa beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi ini begitu juga wal asr. Di dalam tafsir Ibnu Ashur, Ibnu Ashur adalah seorang pakar bahasa. Beliau seorang pakar balaghah, beliau pakar nahu. Jadinya artinya beliau itu melihat ayat ini dari segi balaghahnya, dari segi nahunya, dari segi bahasanya. Apa kata Ibnu Ashur? Ibnu Ashur lumayan tebal juga tafsir beliau, hampir 1/2 meter. Jadi Ibnu Ashur mengatakan, wal asr di sini adalah demi waktu salat asar. Ini kata Ibnu Ashur, yang manusia ketika datang waktu salat itu banyak sibuk dengan aktivitasnya. Jadi coba lihat, ketika salat asar, azan asar, gop lale, mungkin kalau kita tanya kelina semayang, mai fikir tepu dan. Maka dalam hadis Aisyah mengatakan asar itu adalah salah satu tafsiran daripada ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah waktu salat 5 waktu. Was salatil wusta, dan salat wusta. Maka kata Aisyah, salat wusta itu apa? Salat asar, sembahyang asar.
Setiap hari coba kita pergi ke belang padang ni, Pak. Kalau urus-urus yang pelung-pelung yang datanya kali temayang datanya, Pak. Ketika jam 6 atau jam setengah 7 mau maghrib tanya kali temayang asar. Mai permun tepu dan, Pak. Maka sedang salat maghrib pun aktivitas mereka pun makin bertambah di situ. Jadi katanya Yohana ada pegah dosa ada yang, Pak. Semaji harus rajak kenan katanya. Makanya kami sudah memberikan apa namanya, dah pegak pamflet ini, dah pegak pamflet, sudut dah pegak pamflet. Kalau perlu kita apa namanya yang bertanggungjawab sama itu, banyak dosa yang main. Uri temayang dan teputan ini. Jadi makanya wal asr itu kata Ibnu Ashur itu adalah demi waktu salat asar ketika manusia sibuk dengan aktivitasnya. Anai permuli temayang asar. Maka pulang kantor itu tidak langsung salat, dia pulang dulu. Sampai ke rumah coba tanya, kali temayang ni. Allah peralai head dah ni. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama ini. Kemudian tafsiran yang kedua, kita melihat di dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Asar itu masuk waktu al-lailu wan nahar. Waktu malam dan waktu siang. Wal asri demi waktu malam. Wal asri demi waktu siang. Jadi masuk dua-dua dia. Nanti ada juga yang mengatakan asar itu bukan asar saja, tetapi masuk maghrib, masuk isya, sampai subuh. Ya. Kenapa demi waktu asar? Karena banyak di waktu asar itu manusia yang berbuat maksiat. Ya. Jadi asar itu setelah asar, maghrib, isya, ya, sampai subuh, itu maksiat banyak dilakukan oleh manusia. Maka pencurinya kan? Pencuri kan malam sih. Kalau kita disuruh bangun malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat ini diamalkan oleh pencuri. 2/3 malam ibadah. Ya mencuri mogok. Karena dia tahu orang lain tidur. Anak ibadah, maka yang bedah pencuri ibadah. Tapi pencuri ibadah kan enggak temayang ya, Pak. Ya temur muhkok. Ya. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Coba kamu bangun tengah malam beribadah kepadaku, kata Allah. Ini masuk wal asri. Jadi artinya apa? Kemuliaan. Kemuliaan malam yang tidak kamu tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah 2. Yang ketiga, wal asri itu ad-diya'ul awqat. Menghabiskan waktu. Bagaimana menghabiskan waktu? Ada 2. Apakah maksiat atau taat? Ada orang menghabiskan waktunya, kalau sudah diberikan umur 60 tahun, 60 tahun maksiat tapi. Ada juga orang diberikan umur 60 tahun, 60 tahun itu taat selalu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya apa? Dia itu bisa memanfaatkan waktu itu bisa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa saja dia berbuat maksiat. Jadi makanya ada juga yang menafsirkan wal asr itu wad dahr, demi masa. Ya. Arti demi masa apa? Jadi ini kita umur makin to ke kematian, makin to kematian. Artinya demi pergantian siang, demi malam, demi ini kita pagi sudah ganti pakaian, kemudian siang begitu lagi, terus begitu lagi. Manusia ini selalu dalam keadaan rugi, rugoh tapi katanya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan, ini tafsir ini Sawi, wal asr itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, Rasulullah kan membacakan kepada sahabatnya, wal asr. Apa maksud wal asr? Demi masa kita sekarang ini. Ya, nih. Jadi ada beberapa tafsiran dalam tafsir Sawi, demi masa kita sekarang ini. Jadi artinya masa kita ini berbeda dengan masa-masa setelah kita. Masa kita sekarang ini lebih afdal, lebih bagus dibandingkan masa setelah ini. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, antum fi zamanin yaqudul haqqu al hawa. Wahai sahabat-sahabatku, kalian sekarang hidup pada masa ketika yang hak itu bisa mengalahkan yang batil. Yang hak itu
bisa mengalahkan hawa nafsu. Mana yang hak itu? Itulah Al-Quran. Kalian ada Al-Quran, ada saya, ada hadis. Jadi makanya yang batil itu hanaduh le batil le. Hawa nafsu hanaduh le hawa nafsunya. Ini pada zaman sekarang ini. Makanya apa Ibnu Abbas menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu kata Ibnu Abbas yang kuntum khaira ummatin, umat Rasulullah SAW, kaum muhajirin dan ansar. Ini menurut Ibnu Abbas. Walaupun nanti dalam tafsir lain masuk juga kita, yang sifat kita juga ada seperti kaum ansar dan muhajirin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasul mengatakan kalian hidup pada zaman yang hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan Al-Quran, hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan hadis, hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan yang al-haq. Bahkan ada jamaah bertanya kepada syekhnya, ini beberapa bulan, berapa hari yang lalu, tidak begitu lama ini. Ditanya, ya syekh, wahai tuan guru, bagaimana sahabat-sahabat dulu memegang Al-Quran? Bagaimana sahabat-sahabat dulu mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, kalau ada masalah selalu merujuk kepada Al-Quran? Coba ajarkan kami wahai tuan guru. Dijawab oleh tuan guru, sahabat-sahabat dulu memegang Al-Quran, mereka merujuk kepada Al-Quran sebagaimana kalian memegang HP kalian dan merujuk ke dalam HP kalian, dan sibuk dengan HP kalian. Begitulah orang dulu, sibuk dengan Al-Qurannya, sibuk dengan isinya, sibuk dengan tilawahnya, sibuk dengan tartilnya. Nyejino naloi rumah-rumah baca Quran, kajaru. Inilah yang Rasulullah katakan wal asr, demi masa kita, kata Rasulullah, demi masa kita. Setelah itu tidak ada lagi seperti ini lagi, kata Rasulullah. Jadi makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis selanjutnya, wa sayati zaman, nanti akan datang masa, kata Rasulullah SAW, yaqudul hawa al-haq. Jadi hawa nafsu itu bisa mengalahkan yang hak. Al-Quran ka dia taati pegah hana butu, nyo hana butu, cerita kuno, cerita jamun, cerita nyo, cerita je. Manusia ka bimbang ini Pak, yang terharu mai depuli Pak. Nya Pak. Padahal kan jelas dalam Al-Quran Pak. Jadi artinya apa? Al-Quran itu sudah bisa dikuasai oleh hawa nafsu. Ipegah bino, ditafsirkan bino, di apa namanya? Makanya Rasulullah mengatakan, apabila datang masa itu, kata Rasulullah SAW, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini penafsiran yang keberapa sudah? Keempat ya. Ada tafsir yang kelima, wal asr, demi masa atau waktu pada zaman Rasulullah wa ummatahu, dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa itu kan pergerakan waktu. Kalau ada orang mengatakan saya hebat pada masanya, abihan hebat li. Oh, lun orang terpandang pada masanya, habis itu nak lagi. Fir'aun hebat pada masanya, Fir'aun jaya pada masanya, Fir'aun kaya juga pada masanya. Setelah itu Fir'aun jadi kan hanale. Qarun mengatakan harta saya paling banyak, lum paling kaya pada masa dia. Abi kan hanale. Fir'aun apa Qarun tidak ada lagi, semua tidak ada lagi. Jadi makanya kenapa manusia itu dikatakan khalifah. Khalifah itu berasal dari kalimat khalfun. Khalfun itu di belakang. Artinya apa? Setelah kita meninggal ada orang lagi di belakang kita. Orang lagi muncul lagi. Jadi artinya hana abadi udip danyo. Hana abadi. Padum lah umur danyo, berapa tahun umur kita? Maka di dalam sejarah itu umur yang paling panjang adalah umur Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di dalam tafsir Al-Baydawi umur beliau 950 tahun. Kenapa 950 tahun? Karena di dalam Al-Quran disebutkan beliau berdakwah itu alfun ila khamsina, apa namanya? Ila khamsina alfas ila khamsina sana. 1000 kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Tapi dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan umur Nabi Nuh alaihissalam bukan 950 tahun. Umur Nabi Nuh itu dakwah beliau 950 tahun.
Beliau itu sebelum diangkat menjadi rasul, umurnya sudah berumur juga. Ya. Kemudian setelah beliau itu naik kapal, wastawat alal judi, dan berlabuh di sebuah gunung namanya Jabal Judi, beliau sempat tinggal lagi dengan umatnya selama 60 tahun lamanya, kata Ibnu Abbas. Jadi makanya apa? Umur beliau itu lebih daripada 1000 tahun. Bahkan kaumnya bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Ya Nuh, madza wajadta?" Kamu dapat apa selama selama 1000 tahun ini? Umurmu paling panjang. Kalau orang tanya sama kita, "Nah, umur kan 60, sudah pensiun kita. Bapak dapat apa?" "Wah, banyak sekali saya dapat. Jabatan, lipupu jabatan ke habis hendu. Jabatan ke habis hendu. Kemudian apa lagi? Cukup jai. Berapa hektar tanah saya kala dah kah?" Kemudian saham-saham saya juga banyak sekali. Yang 60 tahun ni, 60 tahun. Bagaimana dia mengumpulkan harta dunia, dan berani-beraninya dia ngomong lagi, "Saya sudah banyak sekali harta saya." Maka tidak tahu seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dunia itu ada dua model, ada dua, kata Imam Qurtubi. Imma antatrukaha au tatrukukah. Dunia itu bisa saja kamu meninggalkan dia, atau dia akan meninggalkan kamu, kata Imam Al-Qurtubi. Bagaimana kita meninggalkan dunia? Selama ini jabatan, lihat jabatan. Waktu kahanali betul kata tinggal jabatan, tak tinggal dunia, tak tinggal ini. Ya. Kita sudah meninggalkan dunia. Atau kita meninggal bagaimana? Ini, pegedanya umur ke 60, mengicok tu umur Allah. Gedanya tak tinggal dunia. Ya, ini tinggal dunia namanya. Ada juga dunia meninggalkan kita. Bagaimana? Kita ipenget ligo, Pak. Saham kita rugi, proyek kita rugi, Pak. Dunia meninggalkan kita. Menyobuno gedanya tak tinggal dunia, atau dunia meninggalkan kita. Itu dua pilihan, Pak. Tidak ada lain. Tidak ada abadi, Pak. Hana abadi. Kalau abadi, tanya Fir'aun kemana sudah? Yang menyo abadi, Pak. Kalau hidup kita abadi, tanya kemana kaum Samud yang begitu hebatnya, kaum Ad yang begitu hebatnya. Coba tanya kaum Madian. Hoka kaum Madian. Hanale. Ya, mereka hebat pada masanya saja. Setelah itu tidak ada lagi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Katsir? Para sahabat kalau ketemu satu sama lainnya, itu selalu mengucapkan wal asr innal insana lafi khusr. Ketemu satu sama lainnya selalu mengucapkan itu. Inilah yang unik di Brunei Darussalam. Di kementerian Brunei Darussalam, itu kalau kita ikut rapat sama mereka, di depannya sudah ditulis wal asr innal insana lafi khusr. Jadi sebelum rapat dimulai, apa kata yang pimpin rapat? Kita baca doa dulu. Doanya bisa dilihat di depan. Apa doa? Wal asr. Innal, itu di kementerian. Menyota PK dalam pesantren home lahnya. Ini di kementerian nih, Pak. Memang kementerian dakwah ya. Saya tanya di tempat lain begitu juga. Ya, mendum. Ketika ada mengkantoi tulis lah ini. Supaya kita ini tidak korupsi atau apa, makanya bertingkat tapi kalau doa tapi. Apa yang kita lihat sampai doa, Pak, doa. Bak meja doa, mendum doa. Tapi kamu tanya, apakah letak doa? Ya. Apa jawab mereka? Kami ingin seperti Aceh dulu. Nanggoro Aceh dulu. Ya. Aceh dulu itu dekat sekali dengan Al-Quran, dekat sekali dengan agama. Mana kamu? Oh, menjajik lagi Aceh itu. Aceh itu menjajik lagi aja kalau ilam ni. Gua punya contoh Aceh nanya jamu ni contoh. Gedanya mana, Pak? Ya contoh. Oh, Eropah. Aji awak-awak aji. Orang mau contoh ni kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wal asr. Kita lanjut ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Ya, ini di dalam Al-Quran itu ada lafaz al-insan, ada an-nas, ada al-bashar, ada al-ins. Ya. Ini penggunaan kalimatnya itu beda-beda. Makanya al-insan itu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk makna negatifnya al-insan. Makanya kalau kita baca ayat ada al-insan, setelahnya pasti negatif-negatif selalu. Tapi kalau kita baca an-nas, itu hal yang positif. Al-Quran itu hudan linnas.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, malikin nas, hal-hal yang positif. Ya. Maka syaitan itu menggoda siapa? An-nas. An-nas itu apa? Hal positif. Orang mau salat digoda oleh. Nyuruh mati ke punya godaan dalam syaitan. Naik goda syaitan. Mati pegaju mati. Ya. Tetapi ketika seorang itu taat kepada Allah, nya baru digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ini ada juga yang menafsirkan, kalau tadi itu al-insan itu hal-hal yang negatif, manusia tapi yang negatif. Ada yang mengatakan ini untuk orang kafir dan orang mukmin. Orang mukmin yang lengah dan orang kafir yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan al-insan di sini ya ummu kullu makhluqatillah minal ins. Ini mencakup semua manusia. Yahudikah dia, Nasranikah dia, musyrikah dia, kafirkah dia, termasuk orang mukmin yang lengahkah dia, masuk ke dalam ini. Al-insan. Jadi makanya baik dipikir dia umalur mukmin hanai bathul dalam neraka lu. Ya. Hanai bathul dalam neraka. Karena ada dalam sebuah hadis itu, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka selamat dari masuk ke dalam surga. Betul masuk dalam surga, itu tidak dalam neraka. Makanya di dalam sebuah ayat ini yang ditafsirkan oleh Imam Sawi, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, ketika engkau memasukkan orang-orang ke dalam neraka, engkau sedang mempermalukan dia. Dijawab oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, wa in kana mu'minan, walaupun dia seorang mukmin, kalau dia berbuat maksiat tetap akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyata. Jadi makanya Nabi Adam alaihissalam, apa kurang Nabi Adam? Nabi Adam sampai iblis itu, syaitan itu, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Li syarafi ulumihi. Karena ilmunya luar biasa. Ilmu Nabi Adam luar biasa. Jadi dalam tafsir-tafsir itu diungkapkan, Nabi Adam tahu segalanya. Nabi Adam sebelum lahir Nabi Muhammad sudah diceritakan oleh Allah. Nyontik truk Muhammad, nyobino, ada umat begini, ada umat begini. Sehingga Allah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam, penghuni neraka nanti begini, kelompok-kelompoknya, penghuni surga begini. Sehingga ilmunya itu tidak terdeteksi oleh para malaikat. Tapi gara-gara berbuat maksiat, maksiatnya simple sekali maksiat. Maksiat dilakukan oleh Nabi Adam. Ketika Allah mengatakan jangan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Bahkan Nabi Adam mendekati pohon itu dan makan. Gara-gara rayuan istrinya, ipaghalinaw. Ini dalam satu riwayat. Hain pajuh bacut. Makanya gara-gara itu Nabi Adam dua dicabut dari Nabi Adam. Al-karamah wan na'im. Nikmat dicabut oleh Allah. Nyohanale nikmatnya. Lu cabut. Al-karamah, kemuliaanmu tidak ada lagi. Enggak ada lagi. Maka kemuliaan Nabi Adam alaihissalam gara-gara ilmunya yang luar biasa, sehingga Allah menyuruh kepada malaikat sujud kepada Adam. Ini bukti ilmu Adam itu luar biasa. Ketika Adam berbuat maksiat, hanai boh yumli Allah. Ya, debik juga. Ya, nah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Imam Ibnu Katsir mengatakan mengutip sebuah riwayat. Jadi hadis qudsi. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, ukhruja minal jannah, keluar kamu dua-dua dari surga. La yujawirani man asani, tidak boleh hidup denganku, berdampingan denganku orang yang berbuat maksiat kepadaku. Padahal maksiatnya sedikit sekali. Maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam itu sedikit sekali, cuma makan buah khuldi itu saja. Yang belum katanya, aji datanya yang makro ni apa? Ketika azan berlangsung dah temayang dan taputan. Ketika Allah pegah jangan makan haram dapat jo haram. Ketika Allah katakan jangan bertalimi orang lain, tadalimi orang lain. Begitu banyak maksiat yang kita lakukan. Kalau Nabi Adam melakukan cuma sedikit saja, sudah dibuat seperti itu oleh Allah. Yang belum gedanya kan level Nabi dan bukan level aulia. Maka diberikan kunci oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Maka beristighfarlah kamu. Setiap waktu terus istighfar juga. Minta maaf pada Allah. Karena ada saja nanti ini ada cara. Yang dah duduk astagfirullah. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Inni atubu ilallah, saya bertaubat kepada Allah. Maksud bertaubat ini beristighfar, minta maaf. Padahal Rasulullah mutalah dan Rasulullah artinya ingin mengajarkan umatnya beristighfarlah kamu setiap hari, istighfar terus. Karena kita tidak tahu
mungkin ada hal-hal yang kecil yang kita lakukan, maksiat kecil. Karena Rasulullah SAW pernah menegur Aisyah. Apa kata Rasulullah? Iyyaki wa muhaqqirati dzunub. Hati-hati kamu dengan dosa-dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil, kata Rasulullah. Itu dosa kecil itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya apa? Istighfar juga, istighfar juga. Ya, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fi khusrin. Apa namanya? Innal insana lafi khusrin. Di dalam tafsir Syaukani, Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau mengatakan lafi khusrin, manusia itu apa namanya, dalam keadaan rugi terus dia, hatta yamut, sampai dia mati terus dia rugi terus dia. Ya. Jadi artinya kalau ada orang apa namanya, Nabi Adam kan pernah menangis, Pak. Ini bukan dalam kitab Ihya Ulumuddin saja yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, tetapi ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Abbas, dan ada satu lagi di dalam kitab Minhajul Abidin punya Imam Ghazali yang sudah disyarah menjadi kitab Sirajul Talibin. Jadi di situ diungkapkan Nabi Adam alaihissalam, fabakat mi'atai amin hatta qubilat taubatuhu. Nabi Adam menangis selama 200 tahun lamanya, ya, sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau terus menangis dan mengatakan, apa salah saya ya Allah? Apa salah saya? Apa salah saya? Putalalun ya Allah. Akhirnya apa? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Fatalaqa ini kalau kita lihat kalimatnya berasal dari kalimat laqina, talqin, ya, talqin. Ditalkinkan oleh malaikat Jibril. Seperti kita ada orang mau meninggal, talqin, hai mengucap dengku la ilaha illallah, ya Pak. Ini talqin namanya, Pak. Makanya ketika Nabi Adam terus menangis, ditalkinkan oleh Jibril, Pak. Apa kata Jibril? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Talqinnya adalah doa, Rabbana innana zalamna anfusana wa il. Jadi Jibril mengatakan, wahai Adam, lu ucapnya, kamu baca ini. Karena Allah sudah memberikan ini kepada Jibril. Jibril ajarkan Adam, kenapa selama 200 tahun ini tidak saya terima taubatnya, tidak saya dengar doanya, karena dia belum mengakui dosanya di depan saya. Maka doa pengakuan dosa itu, Rabbana innana zalamna, ya Allah kamu zalim, lun zalim, inang lun zalim, kami zalim ya Allah, dua-dua zalim ya Allah, ya. Saya zalim, istri saya juga zalim ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami akan termasuk kelompok-kelompok yang rugi. Makanya ketika berbuat dosa itu ada 4. Nabi Adam, Siti Hawa, iblis, satu lagi ular. Ular ini apa andil ular, Pak? Di dalam tafsir Al-Baydawi, Pak, ular membantu iblis untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana caranya? Fadakhala ila famil hayati. Dia masuk ke dalam mulut ular itu. Maka ketika itu Allah mengatakan apa? Kemurkaan Allah. Apa kata Allah? Sekarang kalian turun semua, pergi semua, kata Allah. Nabi Adam itu di dalam tafsir Al-Baydawi, bukan Baydawi saja, ada dalam tafsir Al-Qurtubi, ada dalam tafsir Al-Wasit. Kalau Nabi Adam itu dilempar ke Hindi, di sebuah lembah, di sebuah bukit namanya Bukit Tut, ya. Kemudian Siti Hawa itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Jeddah. Yang ketiga, iblis itu dibuang ke Yordania, di perkampungan namanya Ailah. Yang keempat, ular ini dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Isfahan. Isfahan itu Iran, ya. Jadi artinya coba kita bayang-bayang, bro. Nyan menyau gedenya dah pegat dosa bacut, Nabi Adam bacut, tapi begitu marahnya Allah. Sekarang masalahnya maksiat itu bukan masalah sedikit atau banyak, ya. Umalul lu korupsi bacut 1000, tipulan 1 miliar, yang sama, ya. Yang jelas sama-sama anak akhlak dan moral, sudah ambil punya orang lain. Saya mendalimi sipulan sedikit, saya kurangi minyak sedikit dalam timbangannya, bacut lompat kurung. Tipulan itu mentonton di kurung timbangan, Pak. Jadi bukan masalah sedikit atau tidaknya, Pak. Yang sedikit itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu apa? Fataba alaihi. Fa itu fa sababiyah. Maka setelah Nabi Adam alaihissalam membaca doa itu, Rabbana innana zalamna anfusana, maka taubatnya diterima oleh Allah. Maka kalau seandainya Nabi Adam terus begitu, maka sampai meninggal dunia terus seperti itu, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima taubatnya oleh Allah.
gara-gara tidak mengakui dosa di depan Allah. Jadi makanya kuncinya sebenarnya pengakuan dosa. Karena sebagian manusia itu ketika dia berbuat dosa, dia diazab oleh Allah. Apa kata dia? Apa salah saya ya Allah? Petalah lun. Petalah lun sehingga orang menghina kelun. Kalau kita terus seperti itu, maka tidak pernah diampuni oleh Allah. Tapi akui, ya Allah, lun salah ya Allah. Saya salah. Saya minta maaf ya Allah. Ya, ini makna lafi khusrin. Ada yang mengatakan lafi khusrin itu untuk Abu Jahal. Abu Jahal. Innal insana lafi khusrin. Manusia yang paling rugi itu adalah Abu Jahal. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi paling rugi dia. Dia rugi sekali dia tentang Rasulullah. Dia rugi sekali dia lakukan macam-macam itu untuk apa namanya? Jadi manusia itu dikompori-komporinya oleh dia untuk jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada untungnya. Innal insana lafi khusrin. Itu Abu Jahal rugi sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman. Ini ada versi tafsir Ibnu Abbas, kecuali orang beriman siapa? Abu Bakar. Ini menurut versi tafsir beliau. Ibnu Abbas mengatakan illal ladzina amanu. Amanu itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana amanu di sini, bagaimana orang beriman, belajarlah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau yakin kepada Allah, bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut versi tafsir Ibnu Abbas. Menurut versi tafsir lain, amanu itu apa? Bilisani wal qulub. Beriman itu dengan mulut dan dengan hati. Jadi bukan dengan mulut saja. Belum beriman kepada Allah hati hana. Atau dengan hati saja. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menambah satu lagi. Amanu bil lisan wal qulub wal jawarih, dan anggota tubuh. Artinya anggota tubuh bagaimana? Kita sudah yakin pada Allah, kita ungkapkan dengan lidah kita, dan kita juga lakukan dengan anggota tubuh. Tak semayang, tak baca Quran, tak mentedekah, tak bantu gob, tak dalemi gob. Ini bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Jadi artinya apa? Kalau orang beriman itu dia punya visi misi. Hana rugo orang beriman, hana rugo orang semayang, hana rugo urung sedekah, hana rugo urung juk nasihat ke gop, hana rugo Pak. Hana rugo urung yang yakin kepada Allah. Dan dia bangun tengah malam membaca Quran temayang, hana rugo urungnya Pak. Illal ladzina amanu. Yang lain semua rugi. Rugo mendung. Yang dia bangun tidur pagi-pagi bangun tidur, kemudian mandi, kemudian pergi kantor. Kalau dia tidak beriman kepada Allah rugi, hidupnya rugi Pak. Rugo udik, kepada udik Pak. Artinya orang ini tidak punya visi misi dia. Hudib cuma untuk temena agak. Bedah kalau enggak temena agak. Bedah lagi tapi buka kedai, tutup kedai, enggak tapi. Coba kita merenungi sekali. Tidak usah pergi kantor, kita tidak usah buka kedai, tadu ya tu kedai, tadu tu kedai. Kalau aktivitas gom. Coba lihat aktivitas orang lain. Ini sebentar lagi orang sudah beraktivitas, Pak. Ada yang pergi pergi ini, entah ke mana-mana ada yang pergi. Aktivitasnya macam-macam, Pak. Kalau dia tidak beriman, maka jangan pernah harap dia akan beruntung, Pak. Rugo, hidupnya akan rugi, Pak. Walaupun sahamnya banyak sekali, Pak. Hartanya banyak sekali, Pak. Kalau dia tidak beriman, rugi luar biasa. Satu. Berarti yang tidak rugi itulah ini, Pak. Orang yang yakin pada Allah. Yang kedua, wa amilus salihat. Ini pun muncul beberapa tafsiran terhadap wa amilus salihat. Ada yang mengatakan wa amilus salihat, termasuk dalam tafsir Sawi, termasuk dalam tafsir Al-Baydawi, termasuk dalam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Amilus salihat, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kan enak sekali hidup. Maka orang yang patuh kepada Allah, nyo maksi baik pebut, nyo haram baik pebut, nyo yang geyu dah pebut. Mudah sekali hidup. Orang yang seperti ini hidupnya tidak akan pernah rugi. Kalau dia mati pada waktu itu, hana rugo udep, hana rugo udep. Ketika dia di kiosnya sedang azan, Allahu Akbar, duk gede, duk gede jak gede. Hana perlaya gadah rezeki, hana perlaya gadah rezeki. Hana perlaya gadah langganan gadanyo. Yang jok rezeki Allah mendung. Kalau kita takut kepada langganan hana hijab bak kedai, nyan. De kedai tetap dah buka. Nyan menyoga peputuh rezeki oleh Allah, habis gadanyo. Yang gepepaling oleh ambek belanja lagi no, gede-gede. Habis ni, Pak. Gede-gede payah berkeluar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada juga Fudail bin Ayad, itu di dalam kitab beliau. Apa kata beliau? Wa amilus salihat. Jadi kita nanti enggak usah buka tanya jawab lagi ya, Pak. Ya.
kada po 7 kurang 15 ya. Wa amilu salihat kata Fudail bin Ayad, itu maknanya apa? Seorang itu harus ada 2 syarat. Wa amilu salihat la budda ayyatawaffar syartani asasiyani. Kalau ingin dikatakan amal ibadah kita itu amal saleh, kalau ingin dikatakan salat subuh kita itu amal saleh, kalau ingin dikatakan salat tahajud kita tadi malam amal saleh, kalau kita ingin dikatakan kalau yang kita baca Al-Quran itu amal saleh, ya, harus ada 2 syarat. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Jadi mati jibu ketika kita baca Al-Quran perlu orang lain, makin khusyuk baca Al-Quran berarti karena ikhlas. Karena ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah, hendak doa pegah ikhlas. Ikhlas mah ibadah hati. Hendak doa pegah dia. Jadi artinya kalau di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hina ma yazdadul ikhlasu yazdadul ubudiyatuhu. Tatkala ikhlasnya bertambah, ibadahnya juga makin bertambah. Ya, dahsyat sekali. Jadi maka ikhlas yang pertama. Yang kedua, as-shawab. Amal ibadah yang dilakukan tadi, salat subuh tadi benar. Benarnya apa? Takbirnya benar, semua benar. Ya. Jadi supaya dikatakan amal saleh. Oh pakai balon salah-salah, dah murno Pak, murno. Oh lu baca Quran salah-salah, dah murno Pak, dah murno. Makanya kalau salah pun dapat pahala Pak. Kalau mau belajar Pak, ya, dah murno lo, demi lo pahala, murno lo. Makanya Rasulullah mengatakan kalau seandainya kita berijtihad, kita baca Quran, oh maka salah, dapat 1. Oh seandainya kita benar yang itu dapatnya 2. Ya. Apalagi kalau baca Al-Quran itu alif lam mim itu bukan 1 ayat. Alif 1, 10 kebaikan, lam 1, 10 kebaikan, mim juga 1, 10 kebaikan. Sekali kita baca alif lam mim, 10 kebaikan demi pahala. Tapi kalau baca Taurat 6 demi pahala. Baca Injil 6 demi pahala. Apalagi baca WA. 6 demi pahala. Tapi pikir hilun ka baca WA ka 2 jam. Hana pahala. Apa pahala? Ya. Baca Injil dan Taurat saja tidak dapat pahala. Maka coba kita lihat pengertian Al-Quran ini. Di dalam beberapa kitab literatur, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Coba lihat, apa itu Al-Quran? Pengertian Al-Quran itu terakhirnya disebutkan Al-ubudiyah bitilawatihi. Yang tilawahnya ini dapat sebagai ibadah, dapat pahala lagi. Maka hana rugo. Ya. Hana rugo. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang satu lagi, amilus salihat. Wa tawasau bil haqqi. Kita saling menasihati. Ini yang tidak rugi yang ketiga. Maka menasihati orang lain itu hana rugo, pahala tok demi. Nah urung, hai tajak temayang ya, walaupun hai temayang ni. Hai, kata dia tajak temayang. Alah ajak aju dorong gede. Nya dia hana mata bengeh dia. Nya sebagai urung hai tajak temayang, ajak aju dorong. Gek terpakai tenak dia malam. Nya bek lagi hana mata lah. Ya tajak temayang ya. Ikut macam-macam dia kedua pahala lah. Pahala mengajak dan pahala ikut lah memang. Jadi dia terima saja hana mata lah. Orang ini tidak pernah rugi. Ya. Ketika kita melihat anak kita, hai, apakah hana temayang lah? Ya. Hai nyo hanju, hai je hanju. Kita ngomong saja, walaupun ikut macam-macam ni kok. Maka ada yang mengatakan wa tawasau bil haqqi. Haqqi itu apa? Haqqi itu Al-Quran. Artinya apa? Sedikit yang kita tahu dari Al-Quran sampaikan kepada orang lain. Itu tak pernah rugi orang itu. Hana rugo orangnya. Yang kedanya tak pernah hai nak kena nak. Cibut nak. Nya tak pernah nak. Kan mengajarkan sesuatu itu. Ini nak begini ini nak ya Pak. Al-Quran kebagah bino baca nak nyo salah nak. Ini kan punya pahala ni. Tak pernah rugi orang begitu. Walaupun ketika di Yulian nak boh nyo je ya. Orang kayu baca abada. Aci baca yang sambung, sambung hanje lun. Nyo je. Ada je pupu yang je ni. Jadi balighu anni walau ayah. Apapun yang kebaikan lakukan saja. Wa tawasau bil haqqi. Kemudian yang terakhir, orang yang enggak pernah rugi, Pak. Wa tawasau bis sabri. Mengajak orang lain untuk sabar. Jadi ketika go itimpa musibah tajak sabar niku nyo ujian gitu. Nyan go hati ke tenang. Alhamdulillah. Urung sakit kami nanti, Pak. Maka je pekan katanya ge yuja ba urung sakit, rok kenan kan je dah berdoa, dah berdoa. We king geno dah king gede. Dah pegah ne sabar dengku nyo ujian. Selama orang sakitnya kafarah. Kafarah dosa. Dosa-dosa selama ini gara-gara sakit ini sudah dihilangkan. Jadi artinya apa? Kita mengajak orang untuk sabar, ne sabar. Jadi bendek rumah orang sakit dah kalian. Umma baklum kalian sang 2 orang tu sang. Yang kalau 2 orang tu ka kemah ya. Ka meninggal dunia.
Oma thang hana chan thagai dengku dah pakai. Wate ba sisu ni pak. Kasah pakai. Chan hana chan thagai. Dulu kalian katit tit sang tijum tu ni pakai. Golom tijum kamu meninggal mak. Meninggal. Jadi makanya apa? Watawasau bis sabri ini manfaatnya luar biasa. Untuk katanya dan orang lain. Ya, ni. Jadi makanya kalau tidak ingin jadi orang rugi, rugi ini tidak sembarangan rugi, Pak. Dia sampai mati kalau kata Imam Syaukani, Pak. Truk mati rugo katanya. Truk lang kubur rugo katanya. Truk dibangkitkan padang mahsyar rugo katanya. Hana pelik balik ni. Maka lakukanlah 4 hal ini, Pak. Ya. Jadi yang pertama, illal ladzina amanu, tidak cukup amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Lu rasa cukup sekian. Ini pun kami mau berangkat ke Sabang ni, Pak. Jadi ada rombongan ini berangkat. Jadi artinya enggak usah kita buka tanya jawab lagi lah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.